Selamat pagi, Wilujeng Enjing, saatnya Anda menyimak berita Bandung. Bersama saya Janet Lee, berikut 3 informasi utama pagi ini. Jumlah kasus COVID-19 varian Omikron meningkat di Jawa Barat. Gubernur Ridwan Kamil menetapkan status lampu kuning. Tumpukan sampah di sejumlah lokasi di Kabupaten Bandung hingga menimbulkan bau tak sedap serta menutupi saluran air. Penggemar masakan pedas jangan lewatkan mencicipi rahang tuna bakar di Kota Bandung. Kita ke informasi yang pertama, pemerintah provinsi bersiap menghadapi gelombang penularan virus corona varian Omikron di Jawa Barat. Jumlah kasus harian COVID-19 varian Omikron meningkat di Jawa Barat. Akibatnya, keterisian rumah sakit di Jawa Barat juga turut mengalami peningkatan dari 2% menjadi 8%. Sebagai langkah antisipasi, Gubernur Jawa Barat menetapkan status lampu kuning terkait varian baru COVID-19 tersebut. Pangemo pun saat ini menyiapkan tindakan penanganan varian Omikron sama seperti menangani varian Delta sebelumnya, dengan menambah tempat isolasi dan memastikan ketersediaan oksigen medis. Omikron ini sedang merangkak naik, ya, walaupun masih relatif terprediksi, tapi tren di kami BOR juga sudah mulai naik, yang tadinya 2% sekarang sudah hampir 8%, ya, jadi mengindikasikan kita sedang lampu kuning di Jawa Barat, maka persiapan seperti Delta dulu sedang kita hidupkan lagi. Mayoritas dari catatan kita masih seputar Jabodetabek. Jadi COVID itu epicentrumnya selalu di situ, karena pintu gerbang impornya masuknya mayoritas datang dari bandara, ya, yang ngumpulnya juga di situ. Sehingga pada saat ada penurunan lokal juga dari situ. Termasuk yang di Kabupaten Bandung itu si suaminya datang dari luar negeri, karantina sembuh, pas ke Kabupaten Bandung ternyata muncul lagi, kan begitu. Hingga kini kasus COVID-19 varian Omikron di Jawa Barat mencapai 33 kasus. 31 diantaranya sudah sembuh dan 2 orang lainnya masih dirawat. Penyumbang terbesar kasus berasal dari wilayah Kota Depok dan Bekasi. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Kita beralih ke informasi kriminal. Polisi menangkap kurir narkoba kemudian menggeledah rumah di kawasan Tajur, Kota Bogor. Diduga pasokan narkoba dikirim dari bandar besar asal Jakarta. Satuan Narkoba Polresta Bogor Kota menggeledah sebuah rumah di kawasan Tajur, Kota Bogor bersama seorang kurir narkoba bernama Mutfi Ahmad yang ditangkap di wilayah Ciawi, Kabupaten Bogor sebelumnya. Dari rumah tersebut, polisi menemukan 2,2 kg sabu-sabu senilai lebih dari 2 miliar rupiah, serta 2 bungkus ganja yang dikemas eceran dalam sebuah kotak penyimpanan. Polresta Bogor menangkap total 18 orang tersangka kurir narkoba yang bekerja dengan sistem tempel di tempat yang telah ditentukan pengedar dan pembeli barang haram tersebut. Diduga para tersangka menerima pasokan narkoba dari bandar besar asal Jakarta. Ke-18 tersangka ini umumnya adalah pada jaringan Bogor Raya yang meliputi wilayah Bogor Kota, Kabupaten, dan Cianjur. Modus masih sama. Ya, umumnya adalah menggunakan modus address atau sel terputus, di mana antara penjual dan pembeli ini semuanya menentukan titik yang memang sudah diatur oleh mereka berdua. Para tersangka dijerat pasal berlapis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Seorang residivis yang baru keluar penjara nekat menganiaya mantan istrinya yang menolak diajak rujuk. Dewi Irmayanti terbaring lemah di ruang perawatan Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta dan mengalami luka parah pada wajah serta punggung akibat sabetan senjata tajam. Menurut sejumlah saksi mata, penganiaya korban adalah mantan suaminya Denny Mardani yang baru 1 bulan keluar dari penjara akibat kasus pencurian sepeda motor. Korban yang sedang mengantarkan anaknya ke sekolah
dihadang pelaku lalu dibacok di Gang Adung, Desa Kertajaya, Kecamatan Pesawahan, Kabupaten Purwakarta karena menolak ajakan pelaku untuk rujuk. Baru datang saya ketemu, mas saya datang tuh ke rumahnya. Saya nggak tahu ya, pengen mau balik lagi katanya dia. Sampai itu mau balik lagi, dianya nggak mau tuh si Dewinya. Cekcok sebelum kejadian, cekcok dulu, entah merebutkan kembali lagi atau anaknya saya kurang paham. Oh, jadi suaminya minta balikan lagi tapi istrinya mantan istrinya menolak gitu jadi. Ya. Saya waktu kesini tuh udah kejadian dia udah jatuh korban tuh gitu. Polres Purwakarta yang melakukan penyelidikan menengarai saat mantan suami korban melakukan penganiayaan ditemani seorang pria. Tanya pelaku 2 orang atau seorang diri ini, Dan? Pelaku melaksanakan seorang diri, tetapi diduga ada temannya juga. Tapi kita masih dalam pengejaran semua. Ini pelaku benar seorang residivis, Dan? Residivis Ramor. Hingga berita ini disusun, polisi masih memburu pelaku yang kabur. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Purwakarta. Nasib nahas dialami karyawati minimarket di Kota Cimahi. Korban kehilangan motor di area parkir tempat kerjanya hanya dalam hitungan detik. Rekaman kamera CCTV sebuah gedung di seberang areal parkir sebuah minimarket di Jalan Citerep, Kota Cimahi menunjukkan 2 orang lelaki yang dengan mudah membawa kabur motor milik karyawan minimarket yang belum buka. Korban mengaku memarkirkan sepeda motornya di depan minimarket pagi hari untuk persiapan membuka toko. Sebelumnya ia sudah curiga karena ada lelaki yang mengamati dirinya dari seberang jalan. Ada yang ngeliatin dari seberang, ada yang ngeliatin terus pas aku liatin juga dianya main HP kayak yang ketakutan gitu gini. Nah terus aku tuh takut, terus aku kesini aja ya, kerja kesini. Waktu kesini langsung diparkirin, langsung dikunci stang, udah aja masuk ke dalam, udah kerja. Nah waktu mau buka ini kan jam 8 bukanya. Pas waktu mau buka setengah 8, lihat motor udah nggak ada. Lokasi pencurian cukup ramai dilintasi warga di jalur protokol dan berjarak hanya 200 meter dari markas Polsek Cimahi. Saat ini, polisi masih memburu 2 orang pencuri sepeda motor yang terekam kamera CCTV tersebut. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Informasi lainnya, seorang artis bersama adiknya dimintai keterangan polisi usai melaporkan dugaan penganiayaan di salah satu tempat hiburan malam di Kota Bogor. Seorang perempuan bersama adiknya mendatangi markas Polresta Bogor Kota. Mereka dimintai keterangan terkait dugaan penganiayaan. Korban yang merupakan aktris film televisi atau FTV ini sebelumnya melaporkan dugaan penganiayaan oleh pengunjung di salah satu tempat hiburan malam di Kota Bogor. Akibatnya, korban mengalami luka pada bagian tubuh dan trauma. Adik saya itu melerai temannya yang sedang mabuk. Nah, ada orang kesenggol, nggak terima. Habis itu si Ray ini pisahin. Nah, tahu-tahu dia udah dipukulin sama 4 orang. Habis itu kan saya di situ, otomatis saya ngebela adik saya dong, ya kan. Terus saya tarik, nggak taunya saya kejepit, jadi nahan kayak gitu. Habis itu saya entah didorong atau kedorong, saya juga nggak tahu karena itu ramai banget kan. Jadi sampai sekarang dada sama punggung saya sakit, masih trauma juga sih. Korbannya sendiri berarti berapa orang? 4. Sementara itu, polisi masih menyelidiki laporan korban. Keributan diduga dipicu saling senggol antara korban dengan terlapor. Ya kemungkinan karena di tempat hiburan malam ya, mungkin ada sedikit senggolan. Kalau kemarin sih keterangannya persenggolan aja gara-garanya. Keributan antara pengunjung tempat hiburan malam itu memicu Wali Kota Bogor menyegel tempat hiburan malam karena dianggap melanggar aturan. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor.